Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hairunisa Sifa dengan NIM akhir 056, kelas B angkatan 23. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Fitokimia, Bu Soraya Rianti, izin untuk memaparkan tugas isolasi terpenoid. Berikutnya ada tujuan penulisan. Yang pertama, mengetahui golongan senyawa kimia dalam daun bisana. Yang kedua, memahami tahapan ekstraksi, fraksinasi, dan isolasi senyawa terpenoid. Yang ketiga, mengidentifikasi struktur molekul hasil isolasi dengan metode spektroskopi. Selanjutnya ada latar belakang. Penggunaan tanaman obat tradisional sebagai dasar penemuan senyawa terapeutik modern. Daun bisana secara empiris digunakan oleh masyarakat untuk mengobati berbagai penyakit. Perlu dilakukan isolasi dan identifikasi ilmiah untuk mengetahui senyawa aktif yang bertanggung jawab. Selanjutnya ada morfologi dan habitat tanaman. Daun berbentuk bulat telur dan tunggal. Ciri khasnya, daun berubah warna menjadi jingga sebelum gugur. Habitatnya tersebar luas di wilayah Afrika. Tumbuh optimal di daerah pegunungan ketinggian 1.600 sampai 2.100 mdpl. Kemudian ada khasiat dan penggunaan tradisional. Untuk penyakit infeksi digunakan untuk mengobati malaria, gonore, dan kecacingan. Penyakit sistemik untuk mengatasi gangguan pencernaan, diabetes mellitus, dan demam. Untuk penggunaan topikal, obat luar untuk infeksi kulit, luka bakar, dan pembengkakan. Berikutnya, ada aktivitas biologis senyawa terpenoid. Antimikroba sifatnya lipofilik. Terpenoid mampu merusak membran sel bakteri seperti Staphylococcus aureus dan E. coli. Antimalaria menunjukkan aktivitas sitotoksik terhadap parasit Plasmodium falciparum. Untuk antiinflamasi, menghambat enzim sikooksigenase dan lipooksigenase untuk menurunkan produksi mediator nyeri atau radang. Metode isolasinya, yang pertama preparasi sampel terlebih dahulu. Daun bisana dibersihkan, kemudian dikeringkan tanpa sinar matahari langsung untuk menjaga stabilitas senyawa, lalu dihaluskan menjadi serbuk simplicia. Penghalusan bertujuan untuk memperluas permukaan kontak antara sampel dengan pelarut. Yang kedua, proses maserasi bertingkat. Ada tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 menggunakan petroleum ether. Sampel dimaserasi menggunakan pelarut petroleum ether untuk melarutkan dan menghilangkan komponen lemak, lilin, dan klorofil. Tahap 2 menggunakan etil asetat. Ampas hasil maserasi pertama, kemudian diekstraksi kembali menggunakan etil asetat untuk menarik target utama, yaitu senyawa golongan terpenoid. Yang ketiga, pemekatan ekstrak. Filtrat hasil maserasi dikumpulkan dan diuapkan pelarutnya menggunakan alat rotary evaporator bertekanan rendah pada suhu terkontrol maksimal 40 derajat Celcius. Proses ini menghasilkan ekstrak kental etil asetat yang siap untuk di tahap fraksinasi. Kemudian, identifikasi struktur menggunakan alat FTIR, NMR, depth 135, dan spektroskopi massa. Yang pertama, FTIR mendeteksi adanya gugus fungsi dan olefinik. NMR menunjukkan adanya 30 sinyal karbon yang khas untuk kerangka triterpenoid pentasiklik. Depth 135 untuk memisahkan dan memastikan jenis karbon metil, metilen, dan metin. Spektroskopi massa untuk mengkonfirmasi berat molekul dengan rumus molekul C30H50O. Kemudian ada hasil dan karakterisasi isolat. Isolat murni diidentifikasikan sebagai golongan triterpenoid pentasiklik. Berdasarkan kemiripan data spektroskopi, struktur molekul mengarah pada senyawa beta sitosterol atau turunan sejenis seperti lupeol beta amirin. Memiliki karakteristik inti kerangka dasar oleanane atau ursane. Selanjutnya ada kesimpulan. Metode maserasi bertingkat dan kromatografi kolom efektif untuk mengisolasi terpenoid murni dari daun bisana. Ditemukannya kandungan triterpenoid memvalidasi khasiat tradisional tanaman ini secara ilmiah. Senyawa hasil isolasi berpotensi dikembangkan lebih lanjut sebagai agen terapi antimalaria dan antimikroba baru.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.